Desember, suasana-suasana penyambutan lahirnya Yesus Kristus mulai terlihat, mulai dirasakan, dan mulai kita mempersiapkan diri untuk kita juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita akan bersepakat, kita sama-sama lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Seberapapun yang kita hadir, kita percaya Roh Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sepakat, kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yesus. Mari kita satukan hati kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan di akhir tahun ini Tuhan, Engkau melayakan kami untuk datang di hadirat Tuhan. Layakan kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagimu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama, kami sepakat, kami mengangkat setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di muka bumi ini Tuhan. Anak-anakmu yang melakukan ibadah pada pagi hari, pada siang hari, sore hari, bahkan malam hari, Tuhan Yesus hadirlah di dalam ibadah kami semua Bapa. Lawanlah setiap jemaatmu yang datang dan rindu bertemu dengan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap pelayanan, setiap ibadah yang dilakukan di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir di dalam setiap ibadahnya Bapa. Baik di tempat ini, di luar sana, bahkan di seluruh muka bumi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa buat Bapak Wilir Konto. Kami berdoa buat Bapak Wimbi Pranoto. Saat ini kami mengangkat anak-anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau jadikan mereka sebagai alat-Mu Tuhan untuk menegakkan kerajaan-Mu di bumi ini. Engkau juga memberkati pelayanan, memberkati keluarga besar anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka. Hikmat marifat turun atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami serahkan tudung-tudung rohani ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawan, memberkati, menyertai setiap pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan khususnya pemimpin tempat ini, Ibu Gembala kami Tuhan yang mengalami kedukaan, Ibunda dari Ibu Gebrina yang telah dipanggil Tuhan, dan Engkau berikan penghiburan, kekuatan kepada semua keluarga besarnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan prosesi pemakaman pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau lancarkan dari Jakarta sampai di Bogor. Biarlah Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan sudah direncanakan Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami sepakat Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami yang tercinta Indonesia ini. Saat ini Tuhan kami menyerahkan para pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa Tuhan biar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, agar memimpin bangsa Indonesia ini penuh dengan kasih Allah. Roh takut akan Tuhan sehingga memimpin dengan baik Tuhan, memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemilihan untuk tahun depan. Tuhan Yesus, tinggal beberapa bulan lagi Tuhan, bahkan beberapa hari lagi Tuhan, pemilu akan dilaksanakan. Biarlah Engkau turun campur tangan. Kami meminta Tuhan, biarlah Engkau campur tangan dalam pemilihan umum ini Tuhan. Kami mendapatkan pemimpin yang nasionalis, oh Tuhan, pemimpin yang toleransi, dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami serahkan semuanya biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari segala kekerasan, roh anarkis, apapun Tuhan yang direncanakan oleh orang-orang kuat untuk mengacaukan bangsa ini. Kami sepakat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, dan kami perkatakan Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami bersepakat Tuhan untuk berdoa buat DKI Jakarta. Seluruhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari pemerintahan yang
provinsi sampai yang daerah-daerah Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati para pemimpin, sehingga memimpin dengan baik, memimpin karena takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahannya Tuhan, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota-kota penyangganya. Berdoa juga Tuhan buat khusus di Mampang Perapatan, setiap kelurahan di Mampang Perapatan, kami memberkati jiwa-jiwa yang di Mampang Perapatan yang rindu untuk diselamatkan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan melawat Mampang Perapatan beserta semua kelurahan yang ada di Mampang Perapatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini kami bersepakat. Kami mau berdoa buat Yerusalem. Kami berdoa buat Israel. Kami memberkati Israel. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah Tuhan kepada bangsa Israel, Engkaulah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa Israel Tuhan, supaya semakin hari semakin percaya kepada Mesias Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami sepakat, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini GBI Mampang Perapatan, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat umumnya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati Tuhan. Setiap pergumulan dan setiap keluarga Engkau Tuhan yang tahu. Engkau juga memberkati kesetiaan jemaat di tempat ini, agar semakin hari Tuhan semakin setia kepada Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami memberkati GBI Mampang Perapatan beserta jemaatnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada hari ini, biarlah kami gunakan untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan memberikan hati kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat datang Pak Pendeta, dan shalom buat kita semuanya. Semangat, semangat, puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Cinta Kau lebih dari segalanya. Biarlah inilah ungkapan ucapan syukur kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
Tuhan. Dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Di dalam Tuhan Yesus, kita masih tetap berdiri, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Tapi bulan-bulan ini adalah bulan menyambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Biarlah Raja itu bertahta dalam kehidupan kita. Mari kita sambut dengan sukacita. Haleluya. Amin. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia.
91 dan terus. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan di 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ia maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara, pada tanggal 8 Februari 2023, ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales. Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini, dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara,
dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi, diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali, dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan satu pujian bagi Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwa kami di hadirat Tuhan. Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada kami.
Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Dengan iman kami percaya Tuhan, kalau dari Januari sampai Desember ini Engkau menyediakan, di tahun depan juga Engkau akan mencukupkan ya Tuhan, bahkan berkelimpahan bagi setiap kami, keluarga demi keluarga, bahkan gereja di tempat ini, di Bapak Gembala bersama Ibu dan keluarga Tuhan, seluruh pengerja yang ada, karena kasih setia Tuhan besar atas keluarga di tempat ini GBI Mampang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, biar hanya melalui kebenaran saja kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri yang bilang Tuhan Yesus sayang sama hidup. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Gembala bersama Ibu di tempat ini, walaupun dalam kondisi kedukaan. Ini Bapak Gembala yang luar biasa Saudara. Dia tidak meninggalkan domba-dombanya walaupun keluarganya sedang membutuhkannya. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Gembala Saudara. Ternyata ketika Tuhan setia, Bapak Gembala di tempat ini setia. Kiranya Tuhan kasih penghiburan dan kekuatan. Mohon maaf tidak bisa hadir Pak Gembala. Ya, juga Pak Dian di tempat ini luar biasa mengembang ke kanan dan ke kiri ya kan. Ada Pak Setwin yang setia, ada mana tadi keyboardnya, siapa namanya ya? Yosua, ya kan? Lama dapet semua ini. Om Kris, haleluya, shalom Om. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara Brian ya. Tidak terasa kita sudah memasuki, tidak terasa atau terasa Saudara? Terasa ya. Karena berkat Tuhan semakin berlimpah-limpah. Amin. Kelihatan dari pipi-pipi Bapak Ibu semua ya kan. Ternyata bukan hanya hujannya saja, tetapi pipinya mulai mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Tandanya berkat Tuhan semakin berlimpah. Amin. Walaupun situasinya nggak enak, situasinya kadang-kadang membingungkan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah membingungkan. Amin. Ya, saya percaya gereja ini akan semakin dibawa Tuhan lebih lagi, karena saya lihat ini wajah-wajah orang yang setia, wajah-wajah selalu menopang gembalanya di dalam doa, di dalam ucapan syukur, terutama juga perpuluhan. Amin. Saudara, ini bukan pesan sponsor Saudara ya, karena hari-hari ini saya survei Saudara itu isi hati gembala di mana-mana Saudara ya. Saudara percayalah, ketika Saudara mengembalikan perpuluhan, Saudara bukan ditakut-takuti atau Saudara apa, tapi Saudara karena mengasihi Tuhan. Amin. Banyak pengajaran di luar sana, tapi saya percaya orang-orang di tempat ini orang-orang yang setia. Amin. Nah, ada Pak Setwin yang setia juga ya di tempat ini. Pengacara ya Pak, pegang sound system luar biasa Saudara ya kan. Lawyer ya kan, bahasa itunya lawyer tapi pegang itu. Ada Bung Kris ya kan yang selalu menang saya lihat di juara nomor 1. Terus main drum ya kan. Tapi besok-besok jangan terlambat Om Kris ya kan, supaya Yosua bisa tahu nih ya kan. So, Yosua datang jam berapa? Jam 6 ya tadi. Oh ya. Nah, bercanda ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ambil tema judulnya Jalan Tuhan ya. Bukan jalan menuju sorga Saudara, tapi jalan Tuhan. Nah, ketika kita mendekati Natal, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan atas setiap kita, juga setiap kita di tahun-tahun ini. Ada sini yang ketemu jalan-jalan buntu? Gak ada ya. Buktinya hari ini belum ada yang makan batu kan? Ya, masih ada jalan keluar ya kan? Walaupun kelihatannya minum dan makan serba sedikit gitu ya, tapi kalau saya lihat dari pipinya ini orang-orang yang berkati ya kan? Karena orang-orang yang penuh sukacita ya Saudara. Karena pipi cabi itu bukan karena makanan Saudara, tapi hati yang gembira. Amin. Ini hati-hati yang gembira. Kalau suami-suaminya karena ada istri-istri yang merawat. Oh enggak ada, enggak ada yang amin ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya yang gemuk-gemuk karena ada suaminya yang selalu memperhatikan. Ibu-ibu bilang, Pak jangan Pak, kalau gemuk jangan Pak. Musuhnya timbangan Saudara ya.
Nah, jalan Tuhan, saudaraku, kita tidak pernah tahu. Ada banyak hal, kita lewat tikungan, ada lewat sesuatu yang gak enak. Kadang-kadang dari Januari sampai Desember ini ada jalan-jalan kerikil, ada emosi-emosi yang kadang-kadang meletup, membuat kita seakan-akan hampir kehilangan jalan Tuhan. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan selalu ada. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang Natal, jalan Tuhan, dari kitab Malayaki, ya kalau di di Alkitab yang sekarang nggak ada batasnya, saudara. Tetapi dari kitab Malayaki sampai kitab Matius, sejarah mencatat ada berapa ratus tahun? Nggak 3,5 tahun, saudara. Itu Jepang. Ya kan? Tapi 400 tahun, saudara, ya. 400 tahun Tuhan seakan-akan tidak bicara kepada nabi-nabinya, tidak ada kisah yang dicatat, tidak ada story bagaimana Tuhan membebaskan umatnya atau menolong umatnya. Tetapi ketika ujuk-ujuk, gitu ya, kalau bahasanya Pak Niko, ujuk-ujuk muncul seorang malaikat Gabriel kepada Maria. Apa? Ada yang pernah ingat ayatnya? Diberkatilah engkau, hai wanita, di antara seluruh perawan. Engkau akan mengandung darah juru selamat dari Roh Kudus. Betul? Seakan-akan, saudaraku, yang saya lihat sepanjang 400 tahun Tuhan gak bicara. Sepanjang 400 tahun seakan-akan sunyi. Tetapi Dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ketika Matius dibuka, ada seorang malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik. Saya percaya 400 tahun Tuhan seakan diam, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik buat umat manusia. Amin. Kalau tahun ini mungkin seakan-akan Tuhan diam, percayalah Tuhan sedang bekerja merenda sesuatu yang baik, dan kita akan menerimanya ketika kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Amin. Memang kelihatannya sunyi, kelihatannya gak ada tepuk tangan, gak ada pujian, gak ada sesuatu yang membuat kita seakan-akan berhasil. Tetapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Dia seakan-akan sedang merenda sesuatu yang baik atas hidup kita, atas anak-anak kita, atas keluarga kita, atas gereja di tempat ini. Amin. Kalau tadi kelihatan Yosua kelihatannya hening, tiba-tiba setelah 400 tahun Om Kris datang, langsung suasananya beda. Betul, saudara, ya? Itu tandanya apa? Tandanya kita perlu ada sukacita Tuhan untuk menikmati jalan Tuhan. Amin. Tanpa sukacita, saudara nggak akan pernah bisa melewati segala sesuatu. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Yosua senyum terus ya. Saya udah lama nggak ketemu ya, bro. Ya. Nah, saudaraku, yang kedua yang saya mau garis bawahi dari kisah Natal, bagaimana seorang Maria, dia mengandung berapa bulan? Saya nggak mengandung, ibu-ibu ya. Jadi saya nggak tahu berapa bulan, Bu. 9 bulan. Ada di sini yang 12 bulan? Nggak ada ya. 9 bulan, saudara ya. Yang nyampein pesannya malaikat Gabriel, yang nyampein pesannya langsung dari Tuhan. Tetapi ketika mau melahirkan, Alkitab mencatat apa? Tidak ada rumah sakit bersalin yang bisa menerima. Semua penuh. Red Door dimasukin sama Yusuf penuh. Semua dimasukin penuh. Sampai akhirnya ketemunya apa? Kandang domba. Ini apa ya, saudara? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dibutuhkan keberanian untuk kita memegang iman Tuhan. Oh iya, puji Tuhan. Thank you, Brian. Terima kasih. Dibutuhkan keberanian buat kita memegang janji Tuhan dalam hidup ini. Saudara, mungkin ketika Januari, Februari saudara berdoa sama Tuhan, saudara berharap mungkin hari ini belum melihat, belum mengalami atau memegang sesuatu yang saudara harapkan. Tapi percayalah, ketika saudara berani memegang janji iman, walaupun menanggung resiko, walaupun menanggung godaan, ancaman, ketika kita tetap setia mengandung benih Tuhan dalam hidup kita, saya percaya benih yang kita kandung, kita doakan, kita gumulkan akan melahirkan suatu karya yang besar dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tadi prolog, saudara ya. Jadi kita masuk jalan Tuhan. Oke, boleh dibuka slide-nya, saudara. Nah, boleh kebaca, Pak Daniel kebaca ya. Mazmur 103 yang belakang-belakang kebaca ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa
Dan perbuatan-perbuatannya kepada siapa? Kepada orang Israel. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perbedaan antara Musa dengan bangsa Israel. Padahal mereka sama-sama 40 tahun di padang gurun. Mereka sama-sama melihat mujizat Tuhan. Mereka sama-sama mengalami kekeringan, kelaparan, kehausan. Tetapi ketika Mazmur 103 katakan, bangsa Israel hanya mengenal apa? Perbuatan-perbuatannya. Sedangkan Musa apa? Diperkenalkan Tuhan jalan-jalan. Saya mau bilang begini saudara, Musa dapatkan hatinya Tuhan, sehingga Tuhan membukakan jalan atas hidupnya. Ketika bangsa Israel hanya melihat perbuatan tangannya Tuhan, hanya dapat melihat mujizat-mujizatnya Tuhan, selalu mengharapkan mujizat. Ketika mujizat gak datang, mereka ngambek, mereka ngomel, mereka kesel sama Musa. Akhirnya mereka gak dapatkan hatinya Tuhan. Orang yang tidak dapatkan hatinya Tuhan, dia tidak bisa melihat jalan-jalannya Tuhan. Dibutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan mental Mesir dari bangsa Israel. Dibutuhkan 40 tahun di padang gurun untuk mengeluarkan mental budak di dalam diri orang Israel. Kalau kita saudara hanya kenal perbuatan Tuhan, kita hanya tahu mujizat Tuhan, tanpa kita mau tahu hatinya Tuhan, sulit buat kita untuk bisa melihat tikungan-tikungan, belokan-belokan, tanjakan-tanjakan curam, atau turunan yang lembah, yang dalam hidup ini, yang membuat kita kehilangan GPS dari Tuhan. Tapi orang yang tahu hatinya Tuhan, Tuhan membukakan jalan-jalan. Yang mati katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bangsa Israel tidak mengenal jalan Tuhan, sehingga apa? Mereka sering kecewa dengan proses Tuhan. Kalau saudara masih ingat dari Januari sampai Desember, berapa kali saudara kecewa sama Tuhan? Kayaknya enggak ya. Mungkin ini jemaat di sana tuh, di Libanon masuk ke gua belok kanan gitu. Kayaknya di sini sih orang-orangnya enggak ada yang kecewa. Di sini orang-orang yang mengampuni. Amin. Di sini orang-orangnya yang selalu pokoknya Yesus tetap Yesus. Amin. Ditukar beras tetap Yesus. Amin. Amin. Ya, maksudnya walaupun diajak untuk sesuatu yang nggak baik, walaupun kelihatannya penuh dengan sesuatu yang menarik, orang-orang di tempat ini orang-orang yang tetap setia. Amin. Karena orang-orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Orang yang tahu isi hatinya Tuhan, dia nggak akan kecewa. Bagaimana caranya Tuhan memproses, bagaimana caranya Tuhan membelokkan kondisi yang kadang-kadang ini. Tuhan, ini bagusnya nih ke sini. Enggak, Tuhan bilang enggak, bagusnya ke sini. Ini bagusnya ke sini, Tuhan enggak, bagusnya ke sini. Karena dia Tuhan. Setuju? Dia tahu yang terbaik buat kita. Terkadang kita yang jadi Tuhan, kita coba atur Tuhan gini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya begini saudara, seringkali versinya tuh maunya kita. Kebaikannya gini, makan kenyang, tidur enak, bangun pagi enak. Tapi cara Tuhan enggak. Kamu harus melewati terik matahari, lewat hujan, supaya kamu bisa bertumbuh. Itu versinya Tuhan. Kalau kita tahu jalannya Tuhan, kita gak akan kecewa. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, slide berikutnya. Kita tidak bisa menikmati pertandingan jika kita tidak mengerti peraturan dalam pertandingan itu seperti apa. Kalau kita main bola, Mas Edwin suka futsal kayaknya ya. Kalau kita main futsal, pakai caranya lomba burung, bisa? Gak bisa. Pas Edwin jadi gantang, gak bisa, saudara. Ya, tiba-tiba harusnya tendang, ini dipriwitin, gak bisa. Ditepokin, gak bisa. Atau ketika Pak Daniel mau naik motor di jalanan, Pak Daniel nggak pakai helm, pakainya panci. Kira-kira apa yang dibilang? Ditilang, saudara. Jadi kita harus tahu bagaimana rule-nya atau caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita, untuk kita bisa tahu jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita mau ke suatu tempat gitu ya, Bapak Ibu mungkin pernah pakai Google Map gitu ya, atau Waze atau apa.
Kita bisa kelihatan tuh, kalau jalannya hijau, lancar. Kalau jalannya merah, ini macet. Cari jalan lain. Jalan kuning, wah kita bisa lewat tapi mungkin agak pelan. Tapi kadang-kadang ikut jalan Tuhan, kita nggak tahu tuh. Kita hanya tahu Alkitabnya, tetapi model GPS-nya kita nggak tahu. Di depan itu merah, kuning, atau lancar, kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu hatinya Tuhan, kita kenal caranya Tuhan bekerja, kita tahu bagaimana belokan-belokan yang Tuhan bawa, kita nggak akan kecewa. Kita akan selalu bersuka cita. Bapak enak ngomongnya, Pak. Saya nih Pak yang kami kerja. Bapak kan nggak kerja, Pak. Saya yang di dunia kerja, Pak. Susah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu jalannya Tuhan, GPS Tuhan selalu membawa kita ke tempat padang rumput hijau dan air yang tenang. Amin. Barang siapa setia dalam perkara kecil, akan dipercaya perkara besar. Barang siapa setia sama masalah kecil, akan dipercaya. Jangan diamini, saudara. Ya. Kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan tanpa kita mengenal jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tanpa kita tahu nih, kalau saya mau ke rumah Om Kris, saya itu, Om nggak apa-apa ya, saya ngobrol ya. Kalau saya mau ke rumah Om Kris, saya harus tahu bagaimana lewatnya. Parkirnya di mana, belokannya di mana, saudara. Kalau saya nggak tahu, saya kelewatan ke rumahnya Pak Sedwin. Kalau saya salah ketok pintunya Brian, masih ya Brian ya? Oh udah pindah ya masalahnya. Nggak update saya ya kan. Kalau saya salah jalan, saya nyasar saudara. Kalau ke rumah Om Kris nggak tahu titiknya, saya bablas lagi munculnya di Ragunan saudara. Saya juga baru tahu ternyata itu Ragunan ya Om. Kalau kita tahu jalannya Tuhan, ujungnya kemana, apapun yang Tuhan bawa, Dia selalu membawa berikan kebaikan bagi umatnya. Amin. Amin. Saudara, iblis itu mencobai untuk menghancurkan. Tetapi Tuhan memberikan, bukan pencobaan ya, karena ya segala yang baik itu dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu untuk membawa umatnya ke dalam suatu promosi yang baik. Amin. Kita nggak akan pernah dipercaya hal yang besar sama orang tua kita di kala kita kecil, kalau kita dilihat belum mampu. Betul ya? Kita nggak akan pernah dipercaya bawa motor kalau kaki kita tuh nggak bisa naik, menjejak gitu saudara. Tapi kalau begitu kita bisa motor, kita naik punya SIM, kita pakai di jalan, orang bisa percaya karena kita ikuti peraturannya. Haleluya. Pengenalan kita kepada Allah yang benar akan menentukan perjalanan hidup kita, bahkan menentukan hasil akhir dari seluruh kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi apa yang kita kenal dari hatinya Tuhan itu menentukan perjalanan hidup kita. Kalau kita nggak kenal hatinya Pak Gembala kita, Pak Gembala di tempat ini kemanapun Pak Gembala punya visi, saudara akan curiga. Perpuluhan lagi, nabur lagi. Saudara, ini bukan ini ya saudara, tapi saya mau kasih tahu saudara, di mana-mana Gembala itu selalu membawa tuntunan yang dari Tuhan. Amin. Kadang-kadang nggak mudah ya Pak Gembala ya. Ya little to me, ya kan? Enggak, saudara. Tapi saudara, yang saya rasakan ketika di Yabes Community, kami nggak banyak. Tetapi ketika saya punya support system, saya punya orang-orang yang saya bisa andalkan, saudara, saya itu bisa fokus akan kehendak Tuhan. Ketika saya fokus sama kehendak Tuhan, saya dapat isi hatinya Tuhan. Maka itu yang saya bagikan ke jemaat. Maka jemaat itu diberkati dalam pekerjaan, jemaat itu diberkati di dalam pergaulan, jemaat itu diberkati di dalam segala sesuatu. Nah saudara, kalau saudara setiap hari bawa masalah sama Gembala, Gembala kapan cari wajah Tuhan? Ini nggak ada pesan sponsor saudara ya, cuman ini isi hati Gembala saudara. Cuman saya tahu saudara ini orang-orang baik di tempat ini, amin. Ya saudara harus support saudara, karena begini, kadang-kadang di dalam posisi sebagai pemimpin saudara, ya, kalau saudara ke puncak gunung sama di kaki gunung, banyakan mana orangnya? Di bawah. Ketika di atas, nggak banyak orang bisa sampai di sana. Dibutuhkan sahabat-sahabat, orang yang menopang untuk Gembala itu bisa naik ke atas, pemimpin itu ke atas. Nah saudaraku, kalau saudara nggak support, saudara nggak doakan, minimal Pak, apa kabar? Pak gimana hari-harinya? Saudara, saya ada beberapa orang di Yabes yang setiap hari, kadang-kadang seminggu sekali atau Pak Gembala, apa kabar? Lagi apa Pak Gembala? Itu sesuatu yang membuat saya tuh ada yang attention, perhatian.
Nah saudaraku, kalau saudaraku sayang sama gembala, saudara tahu bisa tidur, tanya, apa kabar Pak Gembala? Pak Gembala udah makan siang? Iya. Kok ketawa saudara? Ya, saudara kayak berat sekali. Atau saudara sering ngirimin ya? Hah? Sering ngirimin GoFood ya Pak Gembala? Ada jemaat yang sering ngirim GoFood sih. Wah puji Tuhan. Sering dikirimin ya? Ada yang sering ngirim ada. Iya. Anak saya. Wah. Kalau Om Kris kirim ke saya Pak Gem, video. Bercanda ya saudara ya, kita nilai karena Mampang ini keluarga saya saudara ya. Saya lahir dari GBI ini 23 tahun lalu ya. Waktu itu Padian masih imut-imut saudara. Bersama Yosua. Sekarang masih imut-imut juga saudara. Ini masih segini. Oke, nah saudara next. Oke, kita buka Yesaya 43 ayat yang ke-15. Kalau saudara bisa baca, boleh baca dari sini aja. Yesaya 43 ayat 18 sebenarnya saudara. Saya salah ketik. Dibilang begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di mana? Padang belantara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di kisah Yesaya ini, bangsa Israel, mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Mereka minta Tuhan lakukan sesuatu yang besar, membebaskan bangsa mereka dari perbudakan, dari penjajahan pada waktu itu. Tetapi konsep berpikir bangsa Israel di zaman Yesaya, mereka masih menunggu caranya Tuhan seperti zaman Musa. Mereka masih menunggu bagaimana Tuhan membelah lautan, bagaimana Tuhan kasih daging di padang gurun dan mana di padang gurun dan air dari batu karang, saudara. Sehingga Tuhan bilang ini, enggak, lihat, aku udah buat sesuatu yang baru. Aku sudah menumbuhkan sesuatu. Mujizatku beda dengan mujizat yang Musa lakukan. Apa yang bikin mereka gak lihat? Karena mereka gak bisa lihat jalannya Tuhan. Mereka gak bisa move on dari masa lalu. Colek kanan kirinya, move on. Move on, ya kan? Move on itu meninggalkan sesuatu yang gak baik, ya kan? Mantan-mantan yang gak baik gitu ya. Sudah closing aja saudara ya. Yang setuju katakan baik juga harus ditinggalin. Hah? Mantan yang baik juga harus ditinggalin. Iya, kecuali udah jadi istri jangan ditinggalin. Dia mantan juga ya. Ya, mantan pacar kecuali istri ya saudara jangan ditinggalin. Kalau mantan udah tinggalin aja saudara ya. Kenapa? Ada hal-hal terkadang gini saudara. Kenapa Tuhan tidak tempatkan orang-orang itu di sebelah kita hari ini? Karena Tuhan mau kita maju lebih besar tanpa mereka di masa ini. Ya bukan sahabat ya saudara. Banyak hari-hari ini ya kadang-kadang foto-foto masa lalu, chattingan hilang saudara, ya kan? Tapi di tempat ini nggak ada. Amin. Kasih tahu kanan kirinya setia sama pasangan. Iya, sama. Ya, yang belum menikah bilang ayo kita nikah. Udah itu saudara. Jangan lama-lama saudara, ya kan? Jangan lama-lama saudara ya. Pak, saya belum punya mobil, saya belum punya motor, saya belum punya rumah saudara. Saudara saya menikah tanpa mobil, tanpa motor, tinggal di kontrakan saudara. Enggak kontrak, rumah orang tua tapi ruangan kecil. Tapi Tuhan berkati. Amin. Yosua ketawa terus. Kalau mencukup cita ya. Kemarin ini kayak ibu ini yang di samping saya, Mas. Iya, Yosua nggak bawa istri sih ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu meninggalkan. Tapi hal yang pertama begini, untuk kita bisa melihat jalannya Tuhan, kita harus meninggalkan konsep berpikir kita yang lama. Kita nggak bisa pakai pikiran yang lama dengan pakai yang baru ini. Karena apa? Tuhan itu sudah membuat mujizat, tapi pola pikir kita di sini. Padahal Tuhan sudah lakukan yang hari ini. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kita terlambat, delay. Ya, kalau internet itu buffering, saudara. Ya kan, mau buka YouTube kicau mania ya susah saudara. Nggak akan bisa connect saudara. Tapi kalau kita connect sama Tuhan, kita update sama kehendak Tuhan, jalannya Tuhan, saudara bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi kalau konsep kita yang lama, itu sulit saudara. Tahunnya baru, bajunya baru,
pola pikirnya lama. Kasih colek kanan kirinya bilang, move on. Wah. Boleh next. Saudara, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 begini. Sebab rancanganku, apa dikatakan? Bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Jalanmu tuh beda, nak. Caranya beda, perbuatannya beda, konsepnya beda. Boleh diklik. Saudara tahu ini apa? Indomie apa? Indomie? Betul. Iya, Indomie duo goreng. Betul, saudara ragu. Hujan-hujan ya kan, kasih cabai rawit, ya kan, kasih sawi, ya kan, telur setengah matang, 4 butas, gitu ya. Ini Indomie goreng, saudara. Cara masaknya diapain, saudara? Direbus apa digoreng? Katanya Indomie goreng. Yang benar nih. Padahal Indomie apa padahal? Indomie goreng. Bikinnya diapain? Rebus dulu. Digoreng nggak, Pak? Habis itu digoreng, Pak. Ada. Ada yang digoreng, tapi direbus ya, mungkin ya. Digoreng, Pak. Betul ya? Indomie goreng, tapi caranya direbus. Coba klik. Ada yang pernah iseng, saudara? Digoreng, bener-bener digoreng, saudara. Lihat ini bukan gambar hati ya, saudara. Ini mie gosong, saudara. Ya, ini mie-nya benar-benar digoreng. Saya nggak tahu, mungkin orang India atau orang mana nggak tahu caranya. Dia goreng, saudara. Kalau orang Indonesia nggak ada lah, ya kan? Orang Indonesia nggak ada. Kalau saya mungkin masak air gosong, saudara. Tapi kalau mungkin ini orang Indonesia nggak ada yang begini. Dia baca itu yang Indomie goreng, dia goreng, saudara. Akhirnya apa? Mie kriuk bukan, mie kremes bukan, anak mas bukan, ya kan? Masih tahu nggak anak mas yang itu dikurangin? Oh masih tahu ya, berarti kita seumur. Gosong, saudara. Indomie goreng caranya direbus dulu, terus ada juga emang digorengnya. Tapi pertama dia apa? Direbus. Iya, direbus dulu, saudara. Oh jadi lapar. Caranya itu direbus dulu, terus mungkin kalau ada yang itu digoreng sama bumbu-bumbu. Tapi satu hal yang saya bilang ini, saudara, terkadang kita ngeliat, enggak Tuhan, ini judulnya aja mie goreng, ya, caranya itu digoreng begini, akhirnya apa, saudara? Gosong. Bisa dimakan? Nggak bisa. Jadi kroto juga bisa. Dimakan, dikasih makan apapun nggak ada yang mau, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita lebih pintar dari Tuhan. Betul nggak? Kita atur Tuhan. Tuhan bilang enggak, nah caranya itu direbus, disobek bumbunya terus diaduk-aduk. Enggak, harus digoreng. Digoreng Tuhan, digoreng. Namanya juga Indomie goreng, kita ngajarin Tuhan. Gosong, saudara. Ya, kalau mie gosong masih bisa beli 3.500. Kalau hidup kita gosong, mau dibolak-balik kayak apapun, sulit, saudara. Tapi saya percaya di tempat ini tahun 2024 gak ada yang kosong. Kita kanan kirinya jangan sok tahu, ya kan? Ya saudara, jangan coba ngatur caranya Tuhan. Haleluya. Kalau kita ngatur caranya Tuhan, sekarang kita tahu, akhirnya apa? Sok tahu. Akhirnya kita seakan maju. Ayo lewat sini tuh, Tuhan udah belok kanan, saudara. Saudara telat, saudara delay. Ya, amin. Ya saudara, biarlah kita di 2024 kita sadar nih, rancangan Tuhan bukan rancanganmu, jalannya Tuhan bukanlah jalan. Kalau kita jadi orang yang sok tahu, kita nggak dapetin apa-apa. Tapi kalau kita orang yang takut akan Tuhan, kita tahu jalan-jalannya Tuhan, kita pasti suka baca firman Tuhan. Ada yang sudah pernah baca Alkitab 5 kali? Habis bolak-balik, saudara. Oh, suka bolak-balik. Oh, Pak Sedwin luar biasa. Iya, orang hukum harus suka baca dia. Yang lain, haleluya. Di bawah 5 kali. Di bawah 5. Iya, ada satu. Kalau satu baca pasti kan, oh ya puji Tuhan. Ya, jangan sampai nggak pernah sama sekali, saudara. Kenapa, John? Yuk baca firman Tuhan, saudara. Kenapa? Hari ini tuh banyak penyesatan. Banyak yang bilang, udah nggak apa-apa, kasih karunia. Ada yang bilang, enggak harus begini. Akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa. Hidup dalam Tuhan penuh anugerah, tapi harus ada tanggung jawab.
Amin. Bagaimana kita tahu caranya Tuhan bekerja? Itu kita baca firman Tuhan. Di sini ada yang baru beli handphone tahun ini. Kayaknya di handphonenya iPhone semua sih mau. Saudara perhatiin deh, atau anak saudara hari-hari ini tuh tukang handphone nggak kasih lagi buku manual, Bu. Lihat kan, kasihnya casing terus charger aja beli, ya kan? Manual booknya udah enggak. Dulu tuh manual booknya tebel-tebel. Zamannya BlackBerry, iPhone apa. Kenapa? Karena dia tahu orang Indonesia nggak suka baca. Akhirnya buku itu nggak dipakai. Nah, saya mau gini, saudara, jangan sampai Tuhan buang Alkitab. Kita susah baca Alkitab. Maksudnya ngerti kan? Kalau di Cina baca Alkitab itu susah banget. Kita nih yang masih bisa baca Alkitab, yuk baca Alkitab. Amin. Karena segala sesuatu indah pada waktu. N-nya yang besar yang kecil? Besar. Hah? Kan? Artinya Tuhan. Coba Pengkhotbah 3 ayat 11. Tes Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu indah pada waktu. N-nya yang besar atau kecil? Besar apa kecil? Serius? Di mana kalian baca itu besar? Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, ini dia. Apa saudara? Hah? Kecil apa besar? Kecil apa besar? Di benakmu? Karena kau banyak bacanya tuh dari postingan orang. Bener gak? Segala sesuatu indah pada waktu. N-nya yang besar. Beda gak? N besar, N kecil? Beda. Enak saudara. Kalau hidup kita belum indah, kalau N-nya besar, yang bertanggung jawab siapa? Kalau hidup kita belum indah, yang bertanggung jawab siapa? Kita. Pernah gak sih saya ilustrasiin? Contoh ya saudara. Saudara yang lahir tahun 80, masuk SD-nya bagusnya umur berapa? Masuk SD tahun berapa? 87 atau 86, ya kan? Bisa nggak masuknya tahun 2003? Bisa. Tapi agak bongsor. Waktu yang terbaik buat dia 86 atau 87. Tapi kalau dia masuknya 2003, yang salah siapa? Dianya. Kalau hidup kita belum indah, yang salah tuh kita, saudara. Karena kita tidak mempersiapkan waktu di mana kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau saudara nggak masuk tahun 86 sampai 87, begitu saudara masuk tahun 2003, agak gondrong, ubanan, masih kecil. Setuju ya saudara? Ngerti ya? Nah dari sini saudara harus nangkep. Saudara harus kenal Alkitab saudara. Jangan mau dibohongin sama sosmed. Pak, sosmed itu juga hamba Tuhan loh Pak begini. Hamba Tuhannya baca Alkitab enggak? Pak, ya segala sesuatu emang waktunya Tuhan. Betul. Tapi kalau dari Alkitab, N-nya N kecil. Jadi kalau hidup kita belum indah, yang salah itu bukan Tuhan, tapi banyak orang menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup lu? Tuhan, kenapa hidup saya belum indah? Gak apa-apa, tunggu aja. Hidup lu belum indah, iya, ngapain? Tunggu aja. Hidup lu belum indah, persiapkan. Yang penting katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Oke, yang terakhir saudara, ini yang terakhir. Saya senang saudara pasti senang yang terakhir. Dikatakan begini saudara. Ya, Indomie udah ya, udah kelar ya Indomie ya, udah ngerti ya. Baca sama-sama Amsal 19 ayat 3. 1, 2, 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kebodohan bahasa aslinya ivelet. Katakan ivelet. Ivelet itu bukan makanan ternak lele saudara ya. Atau cowok suka sama cewek datang ke dukun, nah itu bukan ivelet ya. Ivelet artinya kebodohan. Yang kedua artinya tindakan membenci nasihat. Atau waktu ketahuan bersalah, dia bukan bertobat tapi dia marahin yang kasih tahu. Itu ivelet. Itu orang yang bodoh. Nah, waktu nggak mau dinasehati, waktu kebijaksanaan datang, membenci orang yang menasehati, itu orang yang bodoh.
Kasih tahu kanan kirinya, jangan bodoh. Jangan bodoh. Ya, rendah hati, amin. Kulo rendah, ya kan. Makanya penting buat setiap kita untuk berhenti bodoh. Jika kita tidak sadar kalau kita bodoh, seringkali itu membuat kita tidak bisa mengenali jalannya Tuhan. Bodoh itu bukan berarti intelektual ya saudara, ya bukan berarti keterbelakangan atau apa, tapi bodoh membenci nasihat, tidak suka dinasehati, begitu ketahuan bersalah dinasehati dia malah marah. Itu orang yang bodoh. Yang ternyata orang yang nggak mau dinasehati dan cenderung marah, tidak mau rendah hati, dia kebodohan itu apa? Menyesatkan. Menyesatkan itu arti bahasa aslinya kalap. Katakan kalap. Kalap tuh bukan kalau misalnya satu piring jadi 3 piring, itu enggak saudara ya. Itu namanya lapar berkalap-kalap. Nah, kalap itu artinya rusak, hancur. Ya, jadi orang yang bodoh adalah orang yang mengalami rusak atau hancur hidupnya. Dan yang terakhir artinya kalap, artinya itu diputar balik. Ya, kalau saya tadi dari arah Pondok Bambu masuk di sini, putar balik di Ciragil, saudara. Ya, kalau saudara yang masih putar balik di lampu merah bertobat karena sini ada tanda. Oke, ya putar baliknya di Ciragil, saudara. Ya saudara, haleluya. Nah, saudara, orang yang bodoh, yang gak mau dinasehati, cenderung marah, hidupnya hancur, hidupnya berantakan, dan yang ketiga, hidupnya ngalamin yang namanya diputar balik sama Tuhan. Saudara mau ke Blok M, tiba-tiba di Blok S putar balik. Diputar. Makanya orang Israel 40 tahun putar-putar di padang gurun. Itu artinya disesatkan, saudara, diputar-putar. Kalau hari ini engkau tahu di tahun ini hidupmu begitu aja, jangan-jangan kau lagi tersesat karena kebodohan yang kita buat. Kebodohan bukan bicara intelektual, saudara, tetapi keputusan-keputusan yang kita ambil di luar kehendak Tuhan. Kita selalu menolak apa yang baik yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Lalu apa, saudara? Lalu gusarlah hatinya kepada siapa? Kita yang bodoh, kita yang gak mau dinasehati, kita yang mengalami kesesatan, marahnya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan salah dipilih jalannya, Tuhan salah dipilih saya, Tuhan harusnya tempatin saya di sini. Kita ngatur Tuhan. Masih untung nih, gak kayak Indomie gosong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu kita hancur hidupnya, dibilang apa? Jalan orang, itu bahasa aslinya derek. Derek itu apa? Pewahyuan, tuntunan. Orang yang sesat yang gak mau dinasehati, tuntunan Tuhan tidak terbuka atas hidupnya. Ketika tuntunan tidak terbuka atas hidupnya, pewahyuan tidak diberikan sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Gusar itu artinya apa, saudara? Ya, gusar itu artinya ngeluh gitu ya. Apa yang namanya? Menyalahkan. Kalau Tuhan aja disalahkan, apalagi kiri kanan kita, saudara. Haleluya. Jadi gini, kalau ada orang yang suka nyalain kiri kanannya, jangan-jangan dia lagi marah sama Tuhan. Colek kanan kirinya, jangan marah sama Tuhan. Jadi kamu gak marah sama saya. Haleluya. Haleluya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti saudara baca di rumah Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau meninggalkan kebodohan, Amsal 19 ayat 11 dikatakan akal budi. Akal budi itu bahasa aslinya sekel. Sekel itu artinya membuka wawasan, pengetahuan, pemahaman yang benar. Jadi kalau kita mau cari jalannya Tuhan, ya, kita harus bisa membuka wawasan kita. Kita butuh akal budi. Kalau kita butuh akal budi, kita nggak menyalahkan Tuhan. Tikungan-tikungan yang tidak baik Tuhan jadikan baik. Amin. Kalau saya boleh saksikan, saya pernah cerita sama Pak Gem sedikit. Di bulan September, saudara, istri saya tiba-tiba ya diminta keluar sama teman-teman pabrik. Dia sudah kerja 19 tahun. Dia itu masih pegang gaji pegawai, saudara ya. Pegawainya tuh terakhir 1.300-an, saudara ya. Pegang jadi karena nggak tahu karena orang-orang di situ nggak suka pakai
perbankan atau apa, masih cash saudara, bisa 10M atau berapa gajinya dibagi-bagi sama istri saya. Terus ada uang koperasi berapa, nggak sampai 10M, mungkin sekitar 8-9M. Terus ada uang kas, uang ini, tiba ujuk-ujuk ada uang kas kecil 1,5. Istri saya Sabtu tuh nggak kerja saudara, dan ketika Senin uang kasnya hilang. Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya ketemu tiba-tiba ada di meja. Tapi gosip yang beredar, istri saya dituduh memakai uang untuk keperluan karena suaminya tidak bekerja, tidak ini, akhirnya seperti itu saudara. Saya tanya uangnya berapa? 1,5 juta saudara, bukan M saudara. Terus akhir singkat cerita itu bergulir isu agama, isu ini, akhirnya istri saya diminta keluar di bulan September. Akhirnya Koreanya saudara, ada 4 orang itu datang dari Korea karena dia nggak percaya, karena keuangan itu dipegang istri saya udah hampir 19 tahun lebih. Dia bilang, enggak, saya percaya Truli, uang udah 19 tahun, uang gaji, uang koperasi, uang ini semua aman, laporan aman, saya bisa dipertanggungjawabkan, audit juga ada, semoga Truli aman. Kenapa cuman gara-gara gini kalian tuh menuduh, dan uangnya pun kembali katanya gitu. Tapi singkat cerita, entah bagaimana, saya begitu istri saya keluar baru tahu ternyata teman-temannya itu memang menginginkan posisinya karena uang itu sih. Singkat cerita Koreanya bilang gini, kamu tetap kerja Truli, saya tidak mau keluarin kamu. 4 orang Korea itu datang dari Korea bilang annyeonghaseyo gitu, enggak saudara ya. Jadi bilang gini, kamu tetap saudara ya, tetap kerja, kamu tetap, saya ini kayak percaya. Tapi begitu masuk kerja suasana udah nggak enak saudara ya, karena mungkin orang-orang di daerah Parung sana rata-rata mereka nggak sampai SMA gitu ya saudara, jadi pola pikirnya kebakar emosi atau apa. Tapi tetap ada yang percaya, tapi tetap juga karena isu agama jadinya sama non Kristen, akhirnya digeser. Di minggu kedua dia langsung keluar saudara, karena dia minta keluar kekeh saudara, kayak bilang enggak, keluar aja, karena ngadepin orang-orang itu ya diledekin lah apa. Saya pikir udah keluar aja deh, nggak apa-apa, nanti Tuhan cukupkan. Kesel saudara, marah saudara, 19 tahun cuman gara-gara uang kas keselip, nggak tahu mungkin ada yang ngumpetin atau apa, 1,5, dan Koreanya masih tetap minta. Tapi karena kondisi yang seperti itu saya minta keluar. Dia keluar juga nggak dapat pesangon karena memang dia resign saudara, mengajukan resign. Koreanya bilang, saya nggak kasih kamu ini loh pesangon. Akhirnya hanya dikasih pesangon sebulan atau 2 bulan, saya nggak tahu. Saya bilang, istri saya bilang ini, gimana nih? Cicilan ini, gimana gereja pelayanan semua, gimana cara ngadepinnya? Udah gini kan di COVID ini kita stuck nih. Ya seharusnya saya juga nggak kerja, saya dari pelayanan juga nggak itu. Saya bilang, Tuhan pasti cukupkan. Wah, saya bilang, kamu bisa ngomong. Ya kalau ibu-ibu kan tahu rumah tangga ya, ibu-ibu tahu hitung-hitungannya listrik, apa segala tahu ya. Itu tahu bagaimana duit masuk, duit keluar, ya menteri keuangan kan namanya juga kan. Jadi tahu saudara. Singkat cerita ya sudah, kita berjalan. Bulan September ada cicilan ini, Oktober lunas mobil, lunas semua. Pokoknya kalau dihitung sampai hari ini saudara, saya nggak pernah tahu itu sudah mungkin hampir 80 juta saudara, selama 4 bulan ini. Kalau saya hitung saudara, sekarang saya biasa ngitung saudara, jadi berapa masuk berapa keluar, karena nggak biasa pegang duit banyak saudara, jadi saya harus atur-atur. Jadi saya hitung ternyata 80 juta saudara. Saya bisa dapat berkat dari Tuhan. Saya nggak tahu caranya saudara, bukan bagaimana, tapi maksudnya gini, caranya Tuhan memproses kadang-kadang kalau kita kecewa tanpa kita mengenal caranya Tuhan, kita bingung saudara. Nanti Januari gimana, gereja gimana, kas tuh tinggal berapa, ini berapa. Ya kalau laki-laki kan kadang-kadang bikin kesal ya buat ibu-ibu ya, udahlah gitu aja jalan. Kalau perempuan nggak bisa begitu ternyata ya, saya baru tahu kan perempuan tuh lebih tertata, lebih ini gitu ya. Sudah berjalan, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Saya pikir saya suka ngopi saudara, saya bagaimana caranya bikin kopi, saya belajar. Akhirnya saya sadar ternyata begitu saya ngobrol sama teman saya, dia punya perkebunan, dia punya roasting kopi, dan rumahnya dekat rumah saya. Tuhan bilang gini, jualan kopi aja, jualan kopi, biji kopi. Iya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya jual aja kata Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Bagaimana hitungannya? Singkat cerita saya iseng-iseng aja nawarin. Saya nggak pernah laku saudara, karena untungnya satu plastik itu yang 250 gram mungkin 10 atau 15 ribu. Gimana cukupnya Tuhan? Tiba-tiba saya ngomong ke teman saya, langsung ke bosnya, langsung deal. Tahu saudara tahu? 5.000 ton
5 ton kopi di bulan Oktober awal. Tepuk tangan. Tapi begitu saya masukin lagi, udah ya bro, saya nggak tahu nih bro, ini karena dia biasanya ada, terus tiba-tiba nggak ada. Tapi saya percaya itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan buka caranya. Begitu kita nggak ngegerutu, begitu kita tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, kita ikutin caranya Tuhan. Tapi kita tidak menggerutu, kita tidak ngomel, tidak nyalahkan Tuhan dan orang lain, kita akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Saya nggak tahu Januari bagaimana, gereja bagaimana, tapi kalau hari ini Tuhan bisa tolong. Saudara, 5 ton itu tuh banyak saudara biji kopi. Kalau dijajarin itu sampai Pondok Bambu saudara. 5 ton. Saya nggak tahu bagaimana buka linknya atau apa. Saya belum pernah jualan kopi. Saya nggak tahu bagaimana biji kopi yang bagus bagaimana. Ya tahu dikit-dikit bagaimana cara bikinnya. Tapi singkat cerita tiba-tiba repeat order 5 ton. Pernah lihat biji 5 ton? Saya belum saudara. Jadi saya cuma dapat invoice-nya, saya kirim, udah gitu dong. Kopinya saya nggak tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kenal jalannya Tuhan, kita harus tahu hatinya Tuhan. Ketika kita tahu hatinya Tuhan, kita nggak hanya terpaku sama mujizatnya Tuhan. Kita nggak menggerutu saudara. Kita nggak jadi orang bodoh yang akhirnya hidupnya diputar balik. Kalau saya ngegerutu, saya mau tuntut itu kantor HRD-nya semuanya itu bisa saudara. Tapi kalau saya lakukan itu, mungkin Tuhan tidak melakukan apa-apa buat hidup saya. Ketika saya berjalan, saya bilang, Tuhan, saya serahkan sama Tuhan. Kita akan terima yang baik, bukan yang buruk. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Boleh pikir bersamamu Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dapat sesuatu. Ya, biarlah hari ini kita datang sama Tuhan. Mari kita berjijik. Kita angkat dari awalnya saudara. Kau ada bersama. Engkau ada bersama.
Biarlah perkenananmu terbuka atas setiap kami ya Tuhan. Atas gerejamu di tempat ini ya Allah. Atas Pak Gembala bersama keluarga Tuhan. Para pekerja ya Tuhan, pelayan-pelayanmu Bapa. Bertindaklah ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langitmu untuk setiap doa-doa anak-anakmu di tempat ini Bapa. Anak-anak mereka ya Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan. Setiap air mata, setiap tangisan dan pengharapan anak-anakmu di tempat ini, biarlah Tuhan Kau menjawab ya Tuhan. Engkau memberikan pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang letih lesu Tuhan beri kekuatan yang baru. Keluarga demi keluarga Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu masih ada bagi setiap mereka Bapak. Terima kasih ya Allah. Kesegaran yang baru Tuhan. Memasuki tahun 2024 ini Bapak. Biar mereka semakin berapi-api buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memakai hambanya dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, minggu depan kita akan merayakan Natal GBI Mampang. Jadi kita persembahannya 2 kali. Nanti yang umumnya di sini, dan yang untuk persembahan Natal akan diedarkan oleh Ibu Maria dan Ibu Maya. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kelewatan-Mu. Kami percaya hadir-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Biarlah pelayanan-Mu untuk pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Engkau campur tangan, urapi hamba-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memberi Tuhan, kuduskan hati kami. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih kami ucapkan kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati worship leader, pemain musik, pendoa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga Mazmur 91, petugas multimedia, petugas sound system, guru sekolah minggu, dan junior church. Tuhan Yesus memberkati pelayanan semuanya. Inilah rangkaian ibadah kita di dalam bulan Desember. Mohon diperhatikan, sudah dikirim di grup ya. Jadi kita semua bisa memperhatikannya supaya kita bisa mengikuti ibadahnya dengan baik. 3 Desember kemarin kita sudah online, hari ini kita onsite, besok kita onsite karena kita merayakan Natal GPI Mampan. Haleluya. Bisa diingatkan lagi kepada jemaat yang mungkin hari ini tidak membaca di grup pengumumannya, supaya mungkin bisa dilihat lagi, supaya kita dapat sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama di tempat ini. Dan nanti tanggal 24 juga kita tetap onsite di sini. Ibadah selanjutnya online tanggal 31, itu hari Minggu ya. Tapi kita memilihnya tanggal 1 sebagai tanggal pembuka tahun yang baru, dan kita ibadahnya di tanggal 1. Onsite ya. Onsite-nya di tanggal 1 Januari 2024. Mari kita buka tahun yang baru, minta pimpinan Tuhan untuk kedepannya. Doa puasa bersama tanggal 2 sampai 12 Desember 2023, 11 hari. Pokok doanya adalah di sini ya, Indonesia, untuk Indonesia, khususnya untuk pemilu 2024, yaitu pertama kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan Tuhan berikan kepada kita, yang mempunyai jiwa nasionalis, toleran, Pancasilais, dan kita berdoa juga untuk keamanan dalam pemilihan umum tersebut. Selanjutnya untuk perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, dan untuk fokus menyelesaikan amanat agung di tahun 2023. Jadi puasa ini bisa ditentukan masing-masing, dan lebih banyak masuk di dalam menara doa dan puasa. Dan puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta yang diimbau untuk jemaat. Inilah nomor rekening untuk persembahan persepuluhan dan untuk persembahan misi dan penginjilan sudah selalu kita lihat di sini dan mungkin di grup juga. Mari kita memberikan sesuai dengan Tuhan berikan kepada kita, sesuai yang Tuhan mau gerakan kita memberi. Bisa melihat nomor rekening di sini. Ya, doa bersama, menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat dan Kanada dan bangsa-bangsa yang akan diberikan meeting ID dan passwordnya di grup ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Puji nama Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan angkat pujian besar anugerah-Mu, melimpah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Semakin hari semakin berkah.
dalam ibadah di tempat ini. Kami percaya hadir-Mu di sini Tuhan. Kami percaya Engkau telah melawat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan pulang di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami seminggu ke depannya. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Engkaulah tuntunan kami Bapa, sehingga kami berjalan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Oleh sore kasih Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita pada Tuhan Yesus, biar kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kita angkat tangan di depan Tuhan, buka hati kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita dari tahun awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.